Saya sampaikan kepada banyak andai tolan dan kerabat serta tim sukses pada waktu dulu. Aku ada yang datang dari Bengkulu, ada dari Curug, ada dari Keliki. Hindar diri dari perbuatan-perbuatan yaitu korupsi. Dari Studio 1 Metro Afrika, Jakarta, inilah Breaking News. Saya sampaikan kepada banyak andai tolan dan kerabat serta tim sukses pada waktu dulu, macam-macam. Tapi saya sampaikan waktu itu, ya itulah karena pada waktu kita berjuang, ini ada Adinda Rohidin, di depan Adinda Rohidin, saya sampaikan. Adinda Rohidin tidak berbuat apa-apa pada waktu berjuang waktu itu. Kita masuk ke desa-desa, masuk ke pelosok-pelosok, uang saya habis miliaran rupiah. Adinda Rohidin tidak tahu. Adinda Rohidin. Kurun waktu 3 pekan terakhir, masyarakat Bengkulu dihebohkan beredarnya video di medsos termasuk media online tentang manuver mantan Gubernur Bengkulu periode 2016-2017, Ridwan Mukti, pasca dia keluar dari penjara tanggal 17 November tahun 2022. Video atau narasi versi Ridwan Mukti yang beredar luas, diantaranya adalah dia mengaku merasa dijebak sehingga harus masuk penjara. Lainnya, mewakili Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, Ridwan Mukti menyerahkan tongkat kepada Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, dengan menyebut Dedi Wahyudi sebagai Wali Kota mendatang. Berikutnya, narasi video Ridwan Mukti, yang dapat dikategorikan mempermalukan Rohidin Mersyah, dengan menyebut sebagai calon Wakil Gubernur di Pilgub tahun 2020. Rohidin Mersyah tidak berbuat apa-apa, sementara sebagai calon gubernur, dia sudah menghabiskan uang hingga miliaran rupiah. Narasi video Ridwan Mukti, yang tersebar luas hingga viral di beberapa grup WhatsApp, tentu saja mendapat beragam reaksi masyarakat Bengkulu. Mayoritas menuding, manuver Ridwan Mukti tidak kontekstual, tidak logika, tidak jelas, juga kebablasan. Dominan masyarakat berpendapat, Ridwan Mukti terkesan belum bisa menerima kenyataan, terutama kasus hukum yang dialaminya. Terpisah, pemimpin redaksi metroupdate.co.id dan produser eksekutif Metro Update TV, Khairuddin MDK, yang juga mantan pemimpin redaksi Suara Hukum, yang pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh tim sukses Ridwan Mukti, dengan tudingan melakukan black campaign di Pilgub 2020. Ketika diminta tanggapan berpendapat, secara tersirat manuver Ridwan Mukti diarahkan kepada Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai sasaran tembak. Muaranya, diprediksi ada nuansa aroma kepentingan politik di Pilgub tahun 2024. Pengakuannya merasa dijebak sehingga harus masuk penjara, merupakan pengakuan blunder yang menjadi bola liar, yang dapat ditafsirkan bermacam-macam asumsi. Pertanyaannya, jika memang benar dijebak, siapa yang menjebak dan untuk kepentingan apa? Sebagaimana diketahui, dua kontraktor yang juga masuk penjara bersama Ridwan Mukti dan istri, Lili Madari, adalah Direktur PT Statika, Joni Wijaya, dan Riko Diansari, yang oleh Ridwan Mukti justru sudah diakui seperti adik sendiri. Lagi pula, jika Ridwan Mukti masuk penjara, katakanlah karena dijebak, apakah mungkin Riko Diansari bisa menggantikan dia menjadi gubernur? Jelas tidak. Sesuai peraturan perundang-undangan, jika gubernur berhalangan tetap, yang berhak menggantikan sebagai gubernur adalah wakil gubernur. Dalam hal ini Rohidin Mersyah. Hanya saja, meski saya belum begitu mengenal dekat, sepertinya tidak mungkin Rohidin Mersyah melakukan tindakan tidak terpuji, menjebak gubernur, kata Khairuddin MDK. Akan halnya narasi video, di mana terlihat Ridwan Mukti menyerahkan tongkat kepada Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, dengan menyebut, ini langsung dari Wali Kota untuk Wali Kota mendatang. Narasi itu bermakna, Ridwan Mukti mewakili Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, menyerahkan tongkat estafet kepada Wakil Wali Kota, Dedi Wahyudi, sebagai Wali Kota periode tahun 2024-2029. Terkait ritual tersebut, Khairuddin MDK berpendapat, sangat tidak masuk akal dan sangat tidak kontekstual. Sebab kalau toh Helmi Hasan akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Dedi Wahyudi,
dan sudah yakin Dedi Wahyudi terpilih di Pilkada tahun 2024. Kenapa juga harus diwakilkan kepada Ridwan Mukti? Kenapa tidak Helmi Hasan sendiri yang menyerahkan? Sebab, dilihat dari sudut pandang manapun, sama sekali tidak ada korelasinya Ridwan Mukti dengan Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi secara individu. Terlebih dengan pemerintah kota Bengkulu. Terkecuali, jika memang dugaan ini benar, Helmi Hasan akan maju di Pilgub tahun 2024. Setelah dikalahkan Rohidin Mersyah di Pilgub tahun 2020, narasi video Ridwan Mukti, yang menurut pendapat Hairudin MDK, justru sangat krusial dan arogan, ketika Ridwan Mukti, di hadapan banyak orang, menyebut bahwa saat menjadi calon wakil gubernur di Pilgub tahun 2020, Rohidin Mersyah tidak berbuat apa-apa. Ketika mereka yang berjuang dan berkeringat, dibuang semua oleh Rohidin Mersyah. Tidak dipakai. Rohidin Mersyah sibuk dengan kekuasaannya, dikelilingi orang-orang yang tidak pernah berjuang, tidak mengeluarkan uang. Mirisnya, di pertemuan itu juga hadir Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Sungguh sangat menyakitkan. Sepertinya Ridwan Mukti lupa bahwa sekitar 2 bulan pasca dilantik menjadi Gubernur Bengkulu, tidak sedikit pejabat yang sudah lama mengabdi di Bengkulu kecewa, marah dan frustasi karena dicopot dari jabatan dan diganti oleh pejabat yang didatangkan oleh Ridwan Mukti dari Kabupaten Musirawas. Padahal sebelumnya, saat kampanye, Ridwan Mukti berjanji tidak akan membawa pejabat dari Musirawas. Menghadapi kenyataan tersebut, Rohidin Mersyah sebagai wakil gubernur ketika itu hanya terdiam. Lantas sekarang, mengapa Ridwan Mukti, yang bukan siapa-siapa justru mempersoalkan para pejabat pembantu Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah? Di lain pihak, semua masyarakat Bengkulu belum melihat apa yang sudah diperbuat Ridwan Mukti untuk Provinsi Bengkulu. Papar Hairudin MDK. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu, Rina Juniarti dan Yediman melaporkan. Bupati Bengkulu Selatan yang sukses, Rohidin dicintai rakyatnya, sekaligus teladan bagi anak muda Bengkulu yang ingin maju dan meraih prestasi. Kini,